Welcome to my Mama YouTube channel. Don't forget to like and subscribe and comment. Halo, assalamualaikum. Balik lagi sama Mama Dimas dan Kiki. sekarang Mama Dimas mau jawab pertanyaan DM IG. Ada yang nanya, kenapa Mama Dimas pakainya wallpaper stiker, padahal yang dipilih cuma warna putih polos. Kenapa nggak pakai cat aja gitu? Nah ini jawabannya, karena tembok Mama Dimas lembab. Jadi kalau udah setengah tahun atau 1 tahun setelah dicat itu kayak panuan, jadi kayak ada bedak ditabur di tembok gitu. Padahal pilih catnya Mama Dimas kayaknya udah yang pilih mendingan, yang harganya udah lumayan lah gitu menurut Mama Dimas. Waktu itu Mama Dimas cat warna kamar kakak itu pakai Dulux. Dulux bukan sih bacanya? Pokoknya Dulux, tulisannya Dulux. Pilih yang water seal. Harusnya kan udah bagus ya. Kata SPG-nya juga ini udah anti jamur, anti apalah, tetap aja berjamur. Bukan berjamur, panuan. Jadi gregetan pas udah kenal wallpaper stiker, akhirnya udahlah kita tutup pakai wallpaper stiker aja gitu. Tuh untuk kendala tembok yang lembab. Nah kalau untuk tembok yang kendalanya itu nggak rata, ada juga nih yang nanya banyak, saya pengen nih pasang wallpaper stiker kayak Mama Dimas, tapi kendalanya tembok saya itu nggak halus permukaannya. Itu saya juga ada di rumah yang temboknya kayak gitu. Nah itu saya nggak bisa tutup pakai wallpaper stiker. Saya juga belinya ini wall foam. Biasanya kan wall foam umumnya kayak bata ya. Ini bukan bata yang kayak gitu, bukan, agak beda. Ini mah rata, kayak kulit jeruk aja, kotak-kotak tapi rata. Nah kayak gini ya. Jadi dia teksturnya kelihatan ya. Nah teksturnya kayak gini. Saya pilih yang ini karena kayaknya lebih bagus, lebih elegan kata si Kiki mah. Udah saya mau coba liatin tembok bagian mana di kamar kakak yang nggak bisa saya pakai wallpaper stiker. Masih tetap dindingnya, temboknya masih warna pink. Kemarin saya nggak tunjukin karena beda sendiri dia, aneh sendiri. Yang lain udah saya pakein WPS putih, lantainya udah saya pakein karpet vinil. Nah tembok sebelah sananya masih pink. Ntar ya saya kasih tahu tembok yang geruduk-geruduk. Nah ini tembok yang pintu, ini pintu masuk ke kamar kakak. Kelihatan dari jauh tuh di atas tempat sampah itu ada kayak putih-putih gitu, kayak panuan. Bagian sini itu udah malembab plus geruduk-geruduk banget sini. Nah ini kalau dipakein WPS pastinya geruduk-geruduknya kelihatan banget, jadi kayak kurang rapi. Terus pastinya lebih susah untuk nempelin si WPS yang tipis itu. Jadi saya pakein, rencananya mau dipakein wall foam, wallpaper foam. Nih paku-paku yang sebelumnya ini nih harus dilepas dulu. Nih baut-baut kayak gini nih dilepas juga. Nah ini yang bekas kabel yang kayak gini, klem kabel ini nanti juga harus dicopot sebelum saya pasang wallpaper foam. Oke ya ibu-ibu, saya mau copot. Bukan saya deng, saya mau minta tolong sama Pak Edi untuk copotin paku-paku dan klem kabel yang nempel di tembok. Ini saya juga mau ngasih tahu. Nah kan tembok di saya kayak gini nih. Kendala di rumah ini temboknya itu pada lembab, pada jamuran. Nih saya liatin dari deket. Nah pada kayak gini. Tuh ini tembok ruang tamu. Makanya saya udah lama nggak foto rumah untuk posting di feeds IG. Karena temboknya pada kayak gini, bikin males ya, bikin gak mood gitu. Terus ini juga ada tembok yang
Ini dia rontok kayak acian kurang semen. Akhirnya saya minta dirontokin sekalian. Nih, kayak gini. Ini masih masih kelihatan basah. Padahal ini udah lama, udah ada berapa lama Pak? Sebulan ada ya? Ini kayaknya udah lebih dari sebulan, hampir mau 2 bulan. Dibikin kayak gini sengaja belum dicat, belum apa, karena awalnya kan masih berembun, masih kayak basah. Ini sampai udah lama kayak gini nih masih kayak gini. Ini kering, aslinya kering. Tuh, tangan saya kering, tapi ini kayak gini, basah. Kebayang ini kalau udah dicat pun nanti balik lagi kayak yang tadi, kayak yang ruang tamu, kayak yang ini nih. Nah, kan kelihatan tuh pada berjamur. Ini saya kalau yang di kamar Kiki tadi pakainya cat merek Dulux yang water seal. Terus kalau yang di ruang tamu saya pakainya Jotun yang water seal. Tetap aja tuh jamuran, walaupun katanya anti jamur, anti panu, tetap dia panuan, tetap dia jamuran. Ini juga salah satu penyebab di keramik kayak gini tuh karena lembab juga. Ini tembok sebelahan sama kamar mandi, persis. Ini di belakang tembok ini tuh kamar mandi. Itu banget lembabnya. Jadi zaman dulu mah belum ada wallpaper stiker, belum ada wall foam. Jadi solusinya tuh saya pakein keramik. Kerjaan banget kan ya, tembok lembab harus di keramik. Terus nih bekas saklar lampu lobang masih emas nggak ditutup. Sementara kan kabel-kabel itu ada di tembok ya. Nah jadi si kabel-kabel itu pada koslet, semua saklar pada koslet lah. Jadi bikin saluran listrik baru, terus pokoknya ribet. Makanya saya udah nggak berani lagi pakai cairan pembersih selain Citron yang paling aman menurut saya untuk kamar mandi saya, paling cocok. Nggak tahu kalau di ibu-ibu ya, tapi jangan berharap si Citron itu bakalan bikin kamar mandi kinclong banget, bersih banget kayak baru, nggak mungkin. Tapi itu cuman buat sebagai pengganti cairan pembersih yang ada di pasaran yang bikin kamar mandi saya rembes. Kamar mandi saya bocor, udah bukan rembes lagi, listrik satu rumah koslet semua gitu ya. Ini kenapa saya selalu share Citron. Oke, jadi sekarang baru ya saya naik ya. Tadi mau naik lupa mau ngasih tahu, itu salah satu kenapa saya mainannya wallpaper stiker sama wall foam. Karena zaman dulu itu pakai keramik, solusinya cuma itu doang, nggak ada lagi yang lain. Kalau sekarang alhamdulillah udah ada wallpaper stiker, udah ada wall foam. Oke, saya mau ambil tangga. Ibu-ibu, ini sekarang saya udah di atas, posisinya udah naik tangga. Ini udah plafon. Ini kelihatan tinggi. Awas kakak. Mana? Udah kelihatan belum Ubin? Aku tidak melihat. Oh udah. Nah, ini saya lagi pegang tongsis. Nah, saya mau tunjukin tembok yang kalau kita pasangin wallpaper stiker itu nggak nolong. Nah, itu kan ada bekas paku. Terus ada ini yang rontok-rontok kayak gini, kita tutup aja pakai wall foam. Kalau kita mau cat kan ini harus di plester ulang dulu, harus didempul, harus diapain lah, udah ribet, bakalan jamuran lagi. Mendingan saya tutup pakai ini, pakai wall foam ya. Ini awalnya kita biasa kletek dulu sedikit, ujungnya kita tempelin sampai sebatas mana, paling atas, karena saya mau pakai seatas-atas gitu. Setelah saya udah kletek ininya, bagian belakangnya dipas-pasin di bagian temboknya, karena saya mau pasangnya dari atas. Terus saya lebihin di bagian samping karena nanti supaya ke bagian bawahnya itu nggak ada yang tekor, karena saya nyamain juga ntar ke bagian bawah biar rapi. Nanti yang bagian sini, nah ini pas bagian belokan tinggal digunting deh. Ini saya pas-pasin dulu. Mainannya tetap harus feeling dan telaten. Ini benar-benar yang dari awal banget. Ini kan karena ada belokan tembok, jadi harus agak dibelokin sedikit. Ini nggak tahu nih kelihatan apa enggak, saya nggak bisa ngeliat kameranya. Nah ini udah sampai paling atas. Nah, kita tinggal kletek kertas bagian belakangnya supaya dia nempel. Satu wall foam udah kepasang.
ujung sini. Tunggu, sayanya geser biar gampang lihatnya. Put. Nih saya pas-pasin di ujung sini. Kiki sambil lihat kamera boleh biar kelihatan. Ini kan ada saklar nih. Nah, ini udah saya pas-pasin di sini, di ujung sini. Terus ininya saya cutter, saya potong. Nanti tinggal dipotong bagian bawahnya pakai cutter. Yang penting ini udah gini. Jadi saya mau tempel ke bagian pintunya, itu nggak apa-apa lebih, nanti saya cutter juga karena saya mau nyamain yang pinggir sebelah sini. Pinggir sini. Jadi ke bagian, karena temboknya suka gitu, ada yang miring-miring. Entah kita masangnya miring, entah temboknya yang miring, pokoknya jadi suka ada lebih, suka ada tekor, itu nanti dipotong di bagian sininya. Itu ya, saya mau lanjut tempel yang nomor 2-nya. Ini tuh ibu-ibu yang tembok sebelah sini. Ini kan tadi sebelumnya warna pink. Tinggal yang masih pink di atas pintu. Tuh, tinggal sedikit lagi. Selesai. Ini temboknya super. Jadi ada bagian-bagian yang jadi kayaknya miring. Tadi sempat stres saya masangnya. Sempat pusing. Nah, ini tinggal yang di atas pintu. Saya mau lanjutin dulu ya. Ini udah selesai bagian pintu. Ini yang karpet kemarin kita pasang. Itu Pak Edi nyelesain yang tadi wall foam saya pasang. Sekarang Pak Edi yang lembur nyelesain urusan cutter mengcutter. Ya, sekarang selesai sudah, Pak Edi juga udah selesai. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.